Halo Lord, bersama saya Agnes dari Lord John Airsoft. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tapet, ya kan? Apa yang perlu dimodif dari tapet. Hampir ini berlaku di semua jenis tapet, ya kan? Hampir ya, bukan keseluruhan tapi hampir. Dan juga mungkin di beberapa versi gearbox, tapi kali ini kita akan fokus di versi 2 dengan merek tapet Rocket Airsoft. Lalu gearbox kita pakai karena adanya retro arms, kita pakai retro arms. Terus mungkin beberapa part lain, yaitu nozzle kita pakai LGC 21,2 mm panjangnya. Lalu untuk cylinder head kita pakai LGC juga. Ini dibuat khusus untuk retro arms. Mungkin penjelasannya nanti aja. Terus silinder kita pakai ZCI ported ya. Terus untuk reset kita pakai ZCI, cuma nanti akan berfokus di bagian sektor aja, ini nggak perlu kita pakai. Oke, terus untuk delayer kita pakai delayer customnya dari LGC, ya kan? Itu terus langsung aja, apa sih yang perlu kita modif, ya kan? Dari sebuah tapet itu, khususnya untuk roket ataupun SHS, yang pertama adalah muka tapet. Muka tapet ini kita amplas, ya kan, atau kita kurangi 0,5 mm kurang lebih. Lalu untuk yang lain adalah bagian batang sini dan fin itu menyesuaikan sebenarnya. Kita amplas juga 0,3 seingat saya ya, 0,3. lalu pada bagian bekas mold, ya kan, cetakan ini biasanya di sini ada bagian mold yang kurang sempurna, kita amplas juga sampai dia halus rata. Lalu bagian sini bekas mold juga, tapi ini udah rata jadi saya nggak apa-apain. Terus untuk roket sendiri saya menemukan hampir keseluruhan dari tapet roket itu ada sedikit mungkin apa ya, bukan defect sih, mungkin kesalahan di bagian cetak, dimana si muka tapet ini agak melengkung. Lalu si fin atau bendera atau apa ya biasanya nyebutnya, kalau orang luar nyebutnya bendera atau flag atau fin, itu karena mirip bendera, ya kan, itu agak melengkung juga ke bawah, ya kan, agak ke bawah. Terus untuk di gearbox retro arms ini kita dapati bagian ini, bagian lakukan ini kurang mundur sekitar 0,5 sampai dengan 1 mm. Terus itu aja untuk tapet sebenarnya. Satu lagi, kita potong fin atau benderanya. Tujuannya adalah biar si tapet ini lebih cepat balik, karena saya pakai delayer, ya kan. Jadi ketika berputar dia ke delay, ya kan, lalu dia akan balik lebih cepat. Delaynya hanya sampai sini. Kalau kita bandingkan dengan yang nggak kita potong, dia akan nutup si
nozzle itu lebih lama, ya kan, delay sampai sini. Yang tadi cuma sampai sini. Itu tujuannya agar si tapet ini punya waktu lebih lama untuk sealing, ya kan, di bagian depan atau parkir, kita bisa bilang parkir ya, di bagian depan itu. Jadi enggak keburu ketabrak atau ketarik oleh si delayer atau sektor cam. Itu untuk tapet. Mungkin kalau yang lain biasanya saya bagian ini saya hilangkan, terlebih jika teman-teman pakai MOSFET kayak G-Titan, terus Leviathan, itu ada beberapa gearbox di mana bagian ini itu nabrak, ya kan, itu kita hilangkan. Ataupun kalau pakai basic kita pakai switch standar pun biasanya juga kita hilangkan, karena ya gak begitu berguna untuk saya pribadi itu. Terus yang lain sudah. Satu lagi untuk nozzle dengan kasus goyang seperti ini, kita akan coba untuk ngelem, ya kan, kita lem nozzle ke tapet biasanya. Tujuannya biar ketika BB feeding, akan feeding atau setelah feeding, ya kan, si tapet ini enggak kedorong ke atas kayak gini, ya kan, karena dia gerak. Kita coba simulasikan. Nah, ini masih dikit banget sebenarnya. Cuma untuk meminimalisir hal itu biasanya kita lem, nggak perlu lem khusus, super glue udah cukup. Lalu kita ke tujuan dari memodif tapet ini. Yang pertama pasti kalau bagian muka ini tujuannya agar kita dapat sealing lebih banyak, ya kan, atau bukan lebih banyak ya, lebih bagus, ya kan. Kalau teman-teman lihat ketika saya dorong chamber atau hop up unit ini ke arah gearbox, si tapet akan bergerak ke belakang, ya kan. Nah, dia bergerak karena pada permukaan nozzle itu bertemu dengan permukaan karet hop up. Jadi ketika dia di depan, ya kan, pada bagian depan dengan spring tapet, dia akan punya sealing yang lebih bagus. Itu kalau untuk muka tapet. Lalu kalau untuk bagian sini, batang dan di balik fin ini, tujuannya simple aja. Kadang kita nggak dapat banyak ruangan untuk si tapet ini. Lalu bagian batang dan bendera atau fin ini bergesekan dengan bagian sektor, permukaan sektor, ya kan. Jadi akan berpengaruh ketika si tapet ini lepas dari delayer atau cam sektor. Dia seperti akan terjepit antara sektor dan gearbox, ya kan, berpengaruh di kecepatan si tapet ini untuk balik itu. Lalu untuk bagian fin ini, ya kan, bagian fin ini mungkin tadi udah saya jelaskan, tapi saya akan ulang. Tujuannya agar mengimbangi delayer, atau agar delaynya itu nggak terlalu lama, nggak sampai sini masih ke delay ya. Jadi sampai sini aja dia udah lepas, dia udah di depan. Ada waktu untuk piston itu atau tapetnya itu sendiri untuk parkir, ya kan. Lalu piston bergerak maju,
dan mengirim bibit dan angin ke arah depan atau ke arah inner barrel itu. Lalu untuk hal lain sepertinya sudah itu aja. Oh, satu lagi, ketika kita melakukan pengamplasan pada bagian tapet, muka tapet ini, kita harus pastikan bagian sini kita pakai yang standar aja ya, atau yang belum kita rubah untuk finnya ini. Bagian sini tidak mengenai shaft dari sektor, ya kan, bagian ini, bagian kuning ini, ya kan. Ketika si tapet parkir di paling depan, nah bagian sektor ini harusnya nggak tersentuh. Nah kalau ini masih tersentuh, kenapa? Karena untuk ZCI ini sendiri dia pakai untuk spacer shaftnya itu dia pakai spacer dengan diameter 4,5, sedangkan kalau untuk SHS itu kalau nggak salah itu di 4 mm itu. Jadi mungkin kalau kita pakai ZCI atau gearset dengan spacer shaft ini lebih besar, kita perlu melakukan pengikiran di bagian sini. Jadi dia punya ruang untuk si tapet ini parkir tanpa menyentuh si sektor atau spacer shaft sektor ini. Itu kalau untuk SHS hampir sama dengan roket, tapi kemungkinan SHS itu agak berbeda di bagian muka, di bagian pemegang si klem si nozzle, itu akan lebih berbeda. Proporsi antara depan dan belakang itu akan berbeda. Seingat saya sih seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu lebih jelas dan lebih ini, mungkin bisa coret-coret di komen nantinya. Itu untuk tapet. Terus untuk merek lain saya belum ada karena saya setia dengan SHS atau Rocket, dan saya lebih prefer pakai ini karena lebih murah, dan juga kalau kita memperlakukannya dengan benar kita nggak akan ada masalah. Nah untuk sekarang kita akan coba demo, ya kan, demo gimana sih kalau pada bagian ini tuh nggak kita rubah, nah, ya kan. Tapi untuk keadaan ini atau kondisi ini hanya berlaku di gearbox retro arms dengan kombinasi seperti yang saya sebut tadi, ya kan. Tapi coba kita perlihatkan, kita nggak usah pakai spring, kita cukup pakai ARL atau anti reversal lock. Nah untuk ARL saya nggak mau turun. Oke, kita pakai pinset. Ini spring load pinset, jadi dia kebuka ketika dipencet. Sangat berguna kalau teman-teman megang ARL biar dia tetap di situ, nggak kemana-mana.
Oke, lalu kita puter. Nah, ini udah sampai mentok ya, tapi dia belum menarik si tapet ini lebih jauh. Jadi kalau kita berusaha mau narik itu keras ya kan, kalau kita paksa biasanya patah atau bengkok, paling parahnya patah itu. Terus udah itu aja kalau untuk ini. Kita coba ke tapet yang udah kita mod atau modif. Kita dia akan terasa lebih ringan. Oke. Dan sudah. Jadi untuk ngetes apakah kita perlu modif fin ini, ya kan, dengan cara seperti tadi kita pasang yang pertama pasti nozzle, cylinder head, silinder optional tapi biasanya pakai silinder kalau bisa, lalu tapet, sektor, spur, bevel, dan anti reversal. Itu kalau dia nggak bisa muter ya kan, teman-teman dapati di gearbox ketika kita puter si bevel itu dia stuck di situ aja atau berhenti di situ aja, jangan diputer paksa. Kalau enggak nantinya dia akan patah atau bengkok itu. Terus gimana kalau kita nggak tahu, terus kita pasang. Nah, di sini pasti yang akan terjadi adalah patah bagian ini. Saya sering dapati banyak teman-teman ngeluh kok SHS atau roket itu tapetnya sering patah, sering ini. Nah, itu kita harus kita coba dulu sebelum pasang, karena teman-teman harus ingat ya kan, enggak semua part ini ya kan memiliki standar dimensi atau standar khusus ya kan, atau standar yang sama dari satu brand ke brand lain ya kan. Bahkan kadang di satu brand kita pasang tapi itu nggak cocok, itu juga ada kayak gitu. Terus sepertinya nggak ada lagi yang bisa saya sampaikan dari mod tapet ini ya kan. Atau mungkin kalau teman-teman bermasalah dengan bagian fin ini, untuk ngukurnya sangat mudah ya kan. Ngukur ketika kita mau kurangi, yang jelas kita mulai dari sedikit dulu aja ya kan, 0,5 gitu. Kalau punya jangka skate mat atau kaliper kayak gini lebih enak ya kan, kita tinggal
gores, ya kan? Nanti akan ada goresan. Nah, goresan ini yang akan kita kurangi sampai pada goresan ini material atau tapet yang akan kita kurangi. Selebihnya nanti setelah kita kurangi, kita coba, kalau kurang kita kurangi lagi dikit aja itu, terus sampai dia lancar, nggak terlalu lancar banget, nggak, yang pasti dia tertarik. Kalau kebanyakan kita bakalan dapat masalah juga, dimana si tapet ini nggak tertarik mundur sempurna, jadi nozzle itu akan lebih maju dikit ketika posisi si tapet tertarik ke belakang, tapi nggak sempurna. Itu tadi karena terlalu banyak pada bagian ini yang dikurangi. Masalah yang akan terjadi mungkin misfeeding, ya kan, atau nggak ngefit sama sekali. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Tetap nonton video kita, jangan lupa subscribe dan like. Saya Agnes dari Lord John Airsoft mengucapkan terima kasih.